Tuhan, berkatilah kami. Amin. Shalom adik-adik. Ya, berjumpa lagi kita pada saat pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mungkin adik-adik baru pertama kali melihat kakak. Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kakak Ujun. Ya, kakak selama 2 bulan ini akan melayani adik-adik, mengajarkan adik-adik. Ya, kita sama-sama belajar tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar sebuah cerita yang sangat menarik sekali untuk kita dengar bersama-sama, bahkan untuk kita pelajari, untuk kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ini dia. Ya, shalom adik-adik. Ya, pada saat pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk duduk diam, untuk tenang terlebih dahulu. Kita akan memulai membaca kebenaran firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah minggu kita pada saat pagi hari ini. Adik-adik dimohon untuk memiliki sikap duduk yang manis. Yang kedua, sikap berdoa. Ayo, bagaimana sikap berdoa? Tentu yang ketiga, jangan lupa membawa Alkitab. Ya, Alkitab. Ya, pada saat pagi hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang kakak telah persiapkan di dalam kitab Kejadian. Wah, tentang apa ya? Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-10 ini. Ayo, karena dari itu adik-adik jangan main-main, jangan lari ke sana ke sini ya. Fokus dulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang tahu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa ya? Ya, dia adalah Adam. Ya, tentu adik-adik, kalau adik-adik pernah mendengar bahwa manusia pertama itu yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Jadi Adam diciptakan dan Tuhan tempatkan dia di Taman Eden. Adik-adik, Allah melihat Adam ini tidak baik seorang diri. Allah menciptakan seorang penolong. Allah menciptakan perempuan ini dari tulang rusuk Adam. Ayo, ada yang tahu siapa perempuan tersebut? Ya, dia adalah Hawa. Mereka tinggal di Taman Eden untuk mengelola taman itu, adik-adik. Jadi mereka dipercaya Tuhan untuk mengelola taman tersebut. Suatu ketika, adik-adik, Adam dan Hawa ini dikaruniai dua anak yang sangat lucu. Ayo, siapa yang tahu siapa nama kedua anak Adam dan Hawa tersebut? Ketika keduanya dewasa, mereka mempunyai pekerjaan yang masing-masing, adik-adik. Kain, kakaknya tadi, sebagai petani, dan Habel sebagai gembala kambing domba. Nah, adik-adik, setelah beberapa waktu lamanya, maka mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka masing-masing memberikan hasil dari usaha mereka. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, dan begitu juga yang terjadi kepada Habel. Ia mempersembahkan dombanya. Nih ya, mereka berdua mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Lantas
persembahan mereka diterima nggak ya? Gimana adik-adik? Persembahan mereka diterima nggak ya? Ada yang bisa jawab? Ya adik-adik, kita dapat melihat, adik-adik dapat membuka Alkitabnya di Kejadian 4 ayat 4 dan 5 itu jelas. Persembahan Abel yakni anak sulung kambing domba, maka Tuhan mengindahkannya. Sedangkan persembahan Kain, hasil kebunnya tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, ini adik-adik dapat melihat bahwa kambing yang dipersembahkan oleh Abel diterima, artinya diterima dalam bentuk di sini hangus atau dimakan oleh api, sedangkan punya Kain tidak. Ya, persembahan Kain tidak diterima karena dia memberikan hanya sebagian saja, sedangkan Abel memberi yang paling sulung daripada kambing dombanya. Kira-kira ada apa ya, kok persembahan Abel diterima dan persembahan Kain ditolak? Ada apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kalau kakak bertanya, apakah kalian terima kalau misalnya ayah kalian, ibu kalian, kakak kalian, adik, guru, teman sekolah kalian memberi makanan atau barang kepada kalian, itu hanya sebagian, padahal makanan itu banyak. Ayo, gimana perasaan kalian? Ya pastinya ditolak. Itu kan tidak adil namanya. Uang makanannya banyak, kok dikasih cuma sebagian? Ya begitu juga adik-adik dengan Tuhan Yesus. Ia tidak mau menerima persembahan atau tubuh kita ini hanya sebagian saja, tidak sepenuhnya, padahal kan semuanya milik Tuhan. Yang seharusnya kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Betul apa betul? Ya pasti betul ya, karena kita ini milik Tuhan. Kita ini telah ditebus dengan darah Tuhan yang tertumpah di atas kayu salib, dan seharusnya kita mempersembahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi adik-adik dengan persembahan Kain. Ia hanya memberikan hanya sebagian saja hasil dari tanahnya kepada Tuhan. Kira-kira kalau menurut kalian tanggapan dari Kain gimana ya? Apakah dia marah, kesal, atau biasa saja sama Abel adiknya? Atau dia iri, dendam lagi sama adiknya? Ya benar adik-adik, ternyata Kain setelah persembahannya tidak diterima, hatinya sangat panas dan mukanya muram. Ayo, muka muram gimana? Coba lihat muka kakak kalau muram. Ya begitulah adik-adik ya. Ini contoh muka Kain, dia sedang muram, sedang panas. Tuhan bertanya kepada Kain pada saat waktu itu adik-adik, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Artinya adik-adik, Tuhan sudah tahu tentang apa yang akan Kain perbuat selanjutnya adik-adik. Adik-adik bisa melihat di ayat yang ke-7. Ya, di ayat yang ke-8, kemudian dalam hati Kain timbul niat jahat kepada adiknya, yaitu Habel. Kain mengajak Habel ke padang. Tidak lama kemudian ia memukul Habel dan membunuh. Aduh, sangat tragis sekali adik-adik, sangat jahat sekali. Sampai adik kandungnya dia bunuh. Selanjutnya adik-adik, kemudian apa yang terjadi adik-adik ketika ia sudah selesai membunuh adiknya? Tuhan tahu akan perbuatan Kain terhadap adiknya. Tuhan bertanya kepadanya, di manakah Habel adikmu? Itu kata Tuhan. Kain menjawab, aku tidak tahu di mana adikku.
Apakah aku penjaga adikku? Di ayat 10 teman-teman, adik-adik, Tuhan bertanya lagi kepada Kain, apa yang kamu perbuat kepada Habel? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah ini. Lalu Tuhan mengutuk Kain ketika ia mengerjakan tanah itu, pastilah tidak akan berhasil sepenuhnya. Jadi adik-adik, Kain ini mendapat sebuah kutukan daripada Tuhan. Dimanapun ia bekerja, tanah yang ia usahakan untuk menghasilkan sesuatu itu tidak akan menghasilkan sesuatu, karena Tuhan mengutuk. Nah, adik-adik, bagaimana cerita yang barusan kita dengarkan? Ya, dari cerita tersebut adik-adik, kita diajarkan yang pertama untuk mempersembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sekarang ini ya adik-adik harus rajin kerja, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus mendengarkan Tuhan melalui doa. Ingat, doa yang terpenting. Kalau adik-adik juga rindu membaca kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat materi adik-adik, tapi Tuhan melihat ketika kita mau datang di hadiratnya. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hati adik-adik yang sungguh, yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk jangan iri hati kepada orang lain, jangan balas dendam, apalagi ada niat jahat kepada orang lain, tidak boleh. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling mengasihi kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman kita satu sekolah, bahkan teman kita satu lingkungan di tempat tinggal kita. Nah adik-adik, kita akan berjumpa minggu depan. Nanti adik-adik persiapkan diri adik-adik dengan baik, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.